wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Walaupun mungkin kini sekarang tuh belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Dan mungkin sekarang kalian bingung loh, kok bukan Pak Wahyu yang mengajar gitu ya? Kok ada orang baru di sini? Oke, mungkin saya akan memperkenalkan dulu sebelum pembelajaran ya. Perkenalkan, nama saya Gina Febriatin dari Universitas Siliwangi yang akan menggantikan Pak Wahyu untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, semoga kita semua bisa bekerja sama. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya. Mungkin minggu-minggu lalu kalian sudah membahas mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruh-pengaruh India yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang kalian dengan saya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, baik. Dari pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha saat itu, serta menunjukkan contoh-contoh bukti yang masih berlaku pada kehidupan sekarang. Jadi seperti peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Oke, sekarang saya punya gambar. Kalian tahu kan ini gambar apa? Ya, ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan bercorak Buddha. Nah, selanjutnya adalah, kalian juga tahu, ini adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini merupakan peninggalan kerajaan bercorak Hindu. Oke, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih ada berapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, ya, yang kita tahu ada 11 kerajaan, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 terlebih dahulu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia untuk pertemuan hari ini. Nah, di antaranya Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram kuno. Oke, langsung saja ke kerajaan pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua pertama di Indonesia yang berdiri pada abad 4 Masehi. Nah, letak Kerajaan Kutai ini ada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dan Kerajaan Kutai ini terkenal dengan peninggalannya itu Yupa, prasasti Yupa. Ada 7 tiang prasasti Yupa. Dan selanjutnya itu ada kerajaan untuk raja-raja yang memerintah Kerajaan Kutai di sini. Ada yang mengatakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Kudungga itu hanya pendiri. Raja pertama yaitu adalah putra dari Kudungga, yaitu Aswawarman. Aswawarman ini memiliki julukan sebagai Wasangkarta atau pendiri keluarga atau dinasti. Kemudian setelah Aswawarman, kedudukan diberikan kepada anak Aswawarman, yaitu Mulawarman. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia ini tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara yang bernama Pangeran Anum Panji. Oke, langsung ke kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia yang terletak di Bogor, tepatnya di Sungai Citarum. Nah, raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara ini yaitu Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini terkenal atas kebaikan hati dan kebijaksanaannya. Nah, ini dibuktikan dengan dibangunnya irigasi atau sungai untuk mengaliri air ke sawah-sawah masyarakat. Nah, untuk masyarakat sendiri ini kebanyakan menganut agama Hindu, tapi ada juga yang menganut agama Buddha dan tetap ada yang mempertahankan kepercayaan animisme. Nah, untuk bidang ekonominya, Kerajaan Tarumanegara ini ternyata sudah melakukan aktivitas perdagangan dengan menjual belikan seperti kulit penyu, emas, perak, gading gajah. Oke, selanjutnya itu keruntuhan Kerajaan Tarumanegara, di mana pada saat pemerintahan Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara ini pecah menjadi 2 bagian, yaitu bagian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Untuk Kerajaan Galuh ini dipegang oleh Weti Kandayung dan Kerajaan Sunda dipegang oleh Tarusbawa.
Kerajaan Kalingga, di mana kerajaan Kalingga ini juga disebut kerajaan Holing yang terletak di antara Purwodadi hingga Belaron dan Lesem, Jawa Tengah. Nah, kerajaan Kalingga ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi sampai 9 Masehi. Nah, raja yang terkenal pada kerajaan Kalingga ini adalah Ratu Sima, di mana Ratu Sima ini terkenal dengan ketegasannya, kejujurannya, dan kebijaksanaannya. Nah, karena ketegas dan kejujuran kebijaksanaannya ini, si masyarakat pada saat itu hidup dengan tentram, aman, dan nyaman gitu. Kemudian untuk mata pencaharian masyarakatnya itu sendiri itu kebanyakan bertani dan juga mereka melakukan perdagangan juga gitu. Kemudian untuk agama yang dianut di sana yaitu pada saat kerajaan Kalingga ini yaitu agama Buddha, di mana pada saat itu ada juga sampai ada pendeta Cina yang datang ke Kalingga dan hidup selama 3 tahun di Kalingga sampai menerjemahkan kitab suci Buddha Hinayana yang dibantu oleh salah satu pendeta di sana. Kemudian kerajaan Kalingga ini mengalami kemunduran karena serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan, sehingga serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Oke, kita lanjut ke kerajaan keempat, yaitu kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia yang berdiri sekitar akhir abad ke-17 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang awalnya ya. Namun, ketika pusat kerajaan Sriwijaya ini mulai mengalami kemunduran, Sriwijaya berpindah tempat ke Jambi. Kemudian untuk raja pertama yang memimpin di kerajaan Sriwijaya ini yaitu Raja Dapuntah Hyang Srijaya Naga. Nah, Sriwijaya ini mampu mengembangkan kerajaannya melalui keberhasilan politik ekspansi, yaitu perluasan kekuasaan dan perluasan kekuasaannya ini ke daerah-daerah yang memang sangat penting untuk mengembangkan perdagangan. Nah, ini juga didukung oleh prestasi-prestasi yang ditemukan di Lampung, Bangka, dan Linggor. Nah, bahkan melalui benteng Itsing juga bahwa Kedah di Pulau Penang juga dikuasai Sriwijaya. Kemudian dengan demikian Sriwijaya bukan lagi sebagai negara senusa atau satu pulau, melainkan Sriwijaya ini sudah merupakan negara antar nusa karena penguasaannya atas beberapa pulau. Dan untuk kehidupan sosial dan ekonominya, karena letak kerajaan Sriwijaya ini sangat strategis dengan pelayaran dan perdagangan internasional Asia Tenggara, Sriwijaya ini menjadi pusat perdagangan internasional dan menjadi pelabuhan transito. Nah, ini juga didukung karena pemerintahannya yang sangat bisa dibilang bagus ya, karena pemerintahan saat itu dipegang oleh Balaputra Dewa. Nah, pada masa Sriwijaya ini, Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut yang kuat dan menjamin keamanan bagi kapal-kapal yang akan menuju ke Sriwijaya, sehingga dari situlah banyak pedagang asing yang datang ke Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Nah, semakin banyak pedagang asing yang datang ke Sriwijaya, semakin banyak juga penghasilan masyarakat di sana dan juga kerajaan Sriwijaya. Nah, karena diambil dari upeti, bea cukai, dan sebagainya. Nah, selain perdagangan, di sana juga Sriwijaya memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga di sana Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Dan untuk keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini ketika pada tahun 1477 ketika Majapahit mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan Sumatera termasuk Sriwijaya.
Baik, kita ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini atau disebut dengan Bumi Mataram terletak awalnya di Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sana dan Sanjaya, di mana Sanjaya ini merupakan keponakan dari Sana. Nah, Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh raja-raja yang menganut dinasti Sanjaya atau orang-orang raja-raja yang menganut agama Hindu, dan dinasti Sailendra, raja-raja yang menganut agama Buddha. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Sanjaya, Sanjaya memerintah dengan arif, adil dalam memerintah, dan juga ia sangat berpengetahuan yang luas sehingga ia sangat dihormati oleh para pujangga dan rakyatnya. Nah, jadi pada saat si Sanjaya ini memerintah, rakyat ini sangat hidup dengan aman, tentram, dan damai. Kemudian Sanjaya juga merupakan orang yang sangat mengerti akan kitab-kitab suci, sehingga ia membangun bangunan suci untuk memajukan lingga di Gunung Wukir. Nah, ini juga sebagai simbol bahwa ia telah menaklukkan raja-raja kecil yang dulunya mengakui kemaharajaan Sana. Selanjutnya itu keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu letusan gunung berapi yang menyebabkan kerusakan bangunan Kerajaan Mataram kuno ini. Nah, karena letak awal Mataram kuno ini di Jawa Tengah dan dikelilingi oleh banyak gunung aktif, sehingga ketika gunung meletus, otomatis si bangunan kerajaan ini terkena dan rusak. Nah, yang kedua yaitu adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Nah, pada saat itu tidak memiliki orang untuk diturunkan jabatannya, sehingga jabatan itu diturunkan kepada Empu Sinduk. Nah, Empu Sinduk inilah yang menggeserkan atau memindahkan ibu kota Mataram kuno ini ke Jawa Timur. Nah, yang ketiga yaitu keadaan ekonomi yang terus menurun. Karena kerusakan yang terjadi karena gunung meletus ini, ekonomi terus-terusan menurun karena untuk perbaikan. Kemudian kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Pada saat pimpinan Raja Rakai Pikatan, Kerajaan Mataram kuno berhasil membendung serangan Kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya terpaksa mundur. Namun dikhawatirkan keadaan Mataram kuno yang semakin buruk ini, kemungkinan Sriwijaya itu akan menyerang. Nah, dan Empu Sinduk juga mengubah nama Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang Kamula. Mungkin sekian penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan. Di sini juga ada foto-foto peninggalan-peninggalan dari 5 kerajaan itu. Kalian bisa membaca atau mencari referensi dari buku, artikel, jurnal, atau internet yang kalian bisa akses ya, karena mungkin siapa sih di zaman sekarang tidak bisa mengakses itu semua. Dan mungkin apapun yang saya katakan semoga bisa tersampaikan dan semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian, tetap jaga diri, dan mungkin nanti kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.